siapapun yang bersalaman dengan tangan kanan kamu, oke, bersalaman dengan tangan kanan kamu, bayangkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang nyaman, ataupun sesuatu yang enak banget dalam hidup kamu yang pernah kamu temuin sebelumnya. Maksudnya apa? Rasanya apa? Enak, happy. Happy. Lihat tangannya, makin lama tuh rasa enaknya tuh enak banget kan. Tanya dulu ke Mas Abil, apakah hipnotis itu bisa dipakai buat kejahatan? Bisa dong berarti. Bisa, menurut saya. Berarti- Tapi kebanyakan pakar hipnotis bilangnya hipnotis nggak bisa pakai kejahatan. Tapi menurut saya bisa. Berarti ketika lu lagi hipnotis perempuan, Mm-mm. dia nggak ada libidonya, terus bisa dibikin libido tinggi. Bisa. Saya kan banyak ya pasien-pasien yang aneh-aneh gitu ya, berhubungan dengan seksualitas. Nih orang ini adalah bekerja di pemerintahan dan ini gay. Halo, kembali lagi di podcast dulu. Nah, bersama saya Travel Expert. Nah, kali ini kita kedatangan tamu baru nih. Tamunya sungguh luar biasa. Namanya Mas Arbi. Tamu baru nih. Ya, Mas Arbi, gue udah kenal lama sebenarnya Mas Arbi ya. Zaman kita syuting ya waktu itu di Bandung ya kalau nggak salah. Ya, di Bandung. Nah, Ekspedisi kita- Merah. Ekspedisi Merah. Nah, Mas Arbi, gue kan waktu itu kenal lu cuman ya sebatas gitu-gitu doang ya. Nanyain Ternyata liking doang ya. pas kita kenal lama-lama kok makin dunianya itu kayak semakin lama semakin kayaknya ada sesuatu yang pengen gue lebih tahu gitu tentang dunia-dunia yang mungkin sebelumnya gue nggak tahu nih di dunia-dunia ini. Dan penonton kebetulan sebenarnya suka kayak netizen atau penonton-penonton di rumah tuh suka ngelihat tayangan yang bersifat mistis Ya. gitu kan. Aku juga nggak tahu nih kenapa sih kok talent-talent penonton sekarang tuh suka banget ngelihat hiburan yang berbau mistis. Nah, kita nih sebagai pakar pembuat atau terus kita ketemu dengan talent gitu kan. Ada sesuatu hal mungkin yang akan kita bisa ceritakan di sini gimana caranya supaya pemirsa lebih tahu lagi tentang behind the scene dari suatu kegiatan mistis ya. Ya. Nah, tapi Mas Arbi ini sebenarnya hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas hipnoterapi itu apa? Ada yang pertama tuh ada hipnotis, hipnoterapi, dan juga trainernya. Jadi ada level-levelnya. Oh gitu. Jadi kalau orang menyebutnya tukang hipnotis itu namanya hipnotis, tapi ilmunya adalah hipnosis. Berarti ada tuh hipnotis ya? Ada Ketika hipnotis. ibu-ibu aku dihipnotis nih, tiba-tiba kalung emas aku hilang. Bisa. Itu benar tuh? Saya tanya dulu ke Mas Abil, apakah hipnotis itu bisa dipakai buat kejahatan? Nah, bisa dong berarti. Bisa, menurut saya bisa. Oh, Tapi berarti- kebanyakan pakar hipnotis bilangnya hipnotis nggak bisa pakai kejahatan. Tapi menurut saya bisa. Oh bisa. Bisa. Ya, selagi aku udah lama nih kenal Mas Arbi. Kalau aku menurut aku, pandangan aku, ya ketika Mas Arbi menghipnotis orang, ya berarti dia bisa dong sebenarnya kan untuk Bisa, ya. gimana caranya ngambil handphone orang. Ya, gitu. betul. Itu bisa. Tapi ini kontroversi sebenarnya. Oh. Kalau misalnya kita bilang hipnotis bisa buat kejahatan, tapi ini jadi kontroversi. Oh, gitu. Sebenarnya bisa. Semua pada dasarnya semua ilmu itu netral. Tergantung siapa yang pakai. Kayak pisau tuh. Pisau tuh kan bisa buat motong sayur, buah, tapi itu juga bisa buat melewatkan seseorang gitu kan. Berarti itu bisa dipelajari atau gimana tuh biasanya? Bisa Bisa dipelajari. dipelajarin? Bisa dipelajari. Oke. Itu gimana cara melajari? Ada kelasnya, ilmunya atau apanya nggak? Kalau ini kan sebenarnya hipnotis ataupun hipnoterapi ini sudah ada pada zaman Mesir kuno sebenarnya. Oh gitu. Jadi ada hipnotis kuno, ada hipnotis tradisional, ada hipnotis modern. Nah ini kalau dibahas tuh panjang sebenarnya. Tapi sejarah singkatnya kalau hipnotis kuno ini pada saat dulu di zaman Mesir kuno itu ada sebuah ritual namanya ruang tidur. Ruang tidur ini dibuat sedemikian rupa tata cahayanya, terus ada suara-suaranya, mungkin ada suara dulu sih lebih kepada pengiring, kayak semacam doa ataupun mantra. Semacam mantra itu tuh menggiring dan untuk mengkondisikan orang tersebut biar nyaman dan rileks sebenarnya. Oh gitu. Nah. Nah, berarti Mas Arbi punya guru dong atau Ada gurunya, ada gurunya? Berarti ada murid-murid dari guru tersebut untuk ini. banyak sekali. Kebetulan saya kan trainer hipnotis yang sudah diakui sama Kemenkumham. Oh gitu. Ada Ya. sertifikatnya Ada istilahnya. sertifikatnya ada. Oh gitu. Berarti, nah sekarang saya mau nanya Mas, kira-kira keuntungan dan kelebihannya di mempunyai profesi sebagai hipnotis itu apa sih?
sebenarnya keuntungannya kita sebenarnya dari hipnotis atau hipnoterapi ini lebih ke fokusnya, saya kan lebih ke dalam stage hipnosis ya, lebih ke entertain hipnotis, tapi ada sisi positif lainnya di mana ini bisa menjadi alat sebuah terapi. Jadi untuk orang-orang trauma, fobia, mungkin yang sering kita lakukan di belakang layar gitu kan, kita sering ngebuat orang tuh dibuat apa ya disebutnya, kalau di dalam sisi dewasa itu ada orang-orang yang memang libido seksnya tuh rendah. Oh gitu. Nah. Ini ngomongin seks dulu. Iya, rendah banget gitu kan. Dia bisa dinaikin gitu. Bisa libido seksnya. dinaikin karena ada orang-orang yang memang ketika di apa namanya di trigger Hah? itu enggak sebutnya ya enggak naik gitu. Jadi dingin aja kalau misalnya dideketin cewek ataupun cowok gitu kan. Dia dingin aja biasa libidonya tuh. Berarti ketika lu lagi hipnotis perempuan, dia nggak ada libidonya, terus bisa dibikin libidonya tinggi. Bisa, itu buat terapi sebenarnya. Buat terapi. Buat terapi. Selain Untuk itu? harmonis suami istri biasanya. Oh gitu. Laki-laki juga bisa dihipnotis. Bisa. Habis itu mereka jadi ya Kembali setelah gairahnya itu, gitu ya. Gairahnya ini Ya. jadi ya istilahnya akur lagi gitu. Itu hipnotis. Ada yang bisa diceritain lagi nggak tentang hipnotis? Mungkin gini. Itu kan tadi apa namanya? Keuntungan atau pernah punya suka dukanya menjadi sekarang hipnoterapi nggak? Banyak sih dukanya tuh kalau nggak salah bulan kemarin. Kenapa? Saya kan banyak ya pasien-pasien yang aneh-aneh gitu ya. Oh gitu. Dalam artian yang berhubungan dengan seksualitas. Oh, Ada. gitu. Dan ini kliennya cowok Nah. dan ini gay. Yang seru nih. Sekarang lagi heboh di Kediri. Ya, ada Aduh. Mbak Melisa tuh kan Iya. kemarin. Mbak Melisa kan cerita tentang suaminya ketahuan. Ternyata Iya benar. Suka cowok. suaminya suka sama cowok. Nah, itu ini gimana, sebenarnya Mas? ceritanya semoga orangnya nggak nonton ya, karena ini udah saya rahasiakan, Nah. gitu kan. Ini orang ini adalah bekerja di pemerintahan. Oke. Kita disensor ya dikit ya, bekerja di pemerintahan, dan dia ini punya 2 circle. Circle yang pertama adalah circle normal, normal dengan teman-teman biasa ya, cewek cowok biasa. Tapi ada circle yang kedua. Ini adalah circle di mana mereka berteman dengan sejenis. Ya. Nah, di sini dia rahasiaan nih. Waktu SMA kenapa dia jadi suka dengan circle sejenis? Karena dia pernah dilecehkan waktu kecil oleh keponakannya. Bukan keponakan. Jadi sebetulnya apa ya? Lebih tua tuh sepupunya. Disuruh buka baju semuanya. Trauma, Jadi trauma. Nah, ketika trauma ini ternyata di masa SMP dia nemuin lagi kejadian seperti itu. Kena lagi yang kedua kali. Dilecehkan. Tadinya dia ketakutan. Tapi kok kelamaan jadi enak ya katanya. Oh gitu. Jadi enak katanya. Asalnya keringet dingin, tapi ketika udah masuk nih, udah ngerasain, kok jadi enak ya keringetnya gitu, istilahnya kayak gitu. Dan dia juga sempat tertidur di KRL waktu masa kuliah katanya. Terus ada yang Tertidur di kerjain? KRL, ada yang gesek-gesekin tititnya ke tangan dia, kan KRL ada nih yang pegang gini atau di bawah gini kan. Terus Nah, digesek-gesekin tititnya. Dia setengah sadar padahal waktu dia udah mau bangun tapi dia gesek-gesekin, dia enak gitu, nyaman gitu kata dia. Dia sendiri yang cerita. Nyaman malah ya. Nyaman, malah Padahal nyaman. itu sesama. Ya, gitu kan. lama-kelamaan dia punya pacar, udah pacar, dia pacaran, ternyata dia si pacarannya nggak lama, tidak jodoh sama orang tuanya. Terus Putus. ya udah lama cerita, udah putus, langsung dia trauma kan? Kalau pacaran mah nggak apa-apa ya. Ya, Terus ya terus putus lanjut. trauma, udah kayak gitu, langsung dia nikah. Udah Nikah sama perempuan nih. Perempuan. Nah, pada saat ini cerita apa namanya tuh? Tebelnya di sini nih. Pas udah nikah, ternyata dia bisa tuh hubungan sama istrinya. Pada saat hari pertama, malam pertama. Ya, malam pertama udah selesai gitu malam pertama. Nah, malam keduanya kok nggak bisa ngaceng gitu ya. Nggak bisa ngaceng. Itu kenapa ya? Nah, pada saat dia cerita, Mas, malam pertama saya itu enak gitu kan. Tapi kenapa malam kedua saya cuma bisa ciuman doang, nggak ngaceng titik saya gitu ceritanya. Ternyata dia mengingat masa di mana dia dilecehkan. Dilecehkan oleh teman-temannya. Harusnya kan dia ngerasa kok saya jadi nggak enak ya melakukan ini dengan wanita gitu kan. Asalnya kan dia menggebu-gebu dari malam pertama tuh dia berapa kali dia cerita tuh. Udah nikah soalnya. Udah nikah. Itu Nah, kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan kan waktu itu, hantaran, biaya akad, segala biaya macam. pesta kan. Ya. Sayang banget nggak bisa ngaceng.
Itu hari pertama udah berapa kali nih dia pas malam pertama. Nah, pada saat hari kedua, malam kedua dia nggak bisa ngaceng sama sekali. Karena munculnya trauma yang dia dilecehkan. Nah, gitu. Akhirnya dia balik lagi. Iya, circle. Nah, di circle ini yang paling gilanya lagi, circle ini mendukung dia untuk balik lagi. Ya, jadi ada dua alam nih. Ya. Alam dia dengan istrinya, dia pengen normal nih. Mas Arbi, saya pengen normal lagi dong. Gimana caranya biar saya tuh bisa ngaceng lagi sama istri? Itu yang pertama. Yang kedua, tapi Mas Arbi, saya nggak mau keluar dari circle saya. Kan saya bingung terapinya. Bisa ya. Jadi gini teman-teman, nih aku ini dulu ya, sebentar. Jadi hati-hati ketika kalian berteman. Sebenarnya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Iya, betul. Aku terus terang di sini emang kita tuh harus pintar-pintar untuk bergaul ya. Karena kalau kita salah lingkungan, kita kesalah lingkungan yang satu kelompok yang sejenis, itu di situ terjadi suatu pergolakan di mana mereka saling mendukung, saling membantu dalam hal keuangan. Nah, biasanya ada senjata rasa nyaman. Rasa nyaman. Nah, rasa nyaman kalau udah ketagihan tuh. Lu nggak bakal bisa lepas dari lingkungan itu karena udah menganggapnya kayak saudara gua. Iya, circle-nya kayak gitu. Circle itu yang bikin nyaman, padahal itu adalah salah sih menurut gue ya, salah karena lingkungan sejenis gitu kan. Jadi bingung antara dia pengen normal dengan istrinya, pengen libidonya naik lagi normal, tapi di satu sisi dia nggak mau keluar dari circle-nya. Di satu sisi lagi dia tuh punya pasangannya. Jadi antara suami dan suami itu ya gini Mas Abil. Bingung gue nggak baik. Misalnya nih, saya misalnya ya contohnya, saya punya istri, Mas Abil punya istri misalnya ya. Nah, saya dengan Mas Abil teh gini. Oh gila, iya berarti, iya kacau ya. Kacau. Tapi satu sisi saya tuh pengen normal, pengen balik lagi istri. Normal. Terus akhirnya Mas Arbi melakukan terapi. Saya nggak bisa kayak gitu, soalnya pilihan tuh nggak bisa pilih dua-duanya. Yang namanya pilihan tuh harus pilih salah satu. Apakah akan berjalan normal dengan semestinya ke jalan yang benar gitu kan, atau emang harus 100% balik lagi ke circle itu. Harus ada putusan karena makin lama ini gejolaknya makin besar dan ya pokoknya makin lama makin berarti dari dalam diri kita sendiri lagi balik lagi. Betul, balik lagi. Mungkin si circle yang suami lainnya ini nyaman banget. Dan sampai nyaman, dia mungkin juga pasti berhubungan dengan keuangan juga tuh. Betul, tapi dia kaya banget. Ya kan, bener kan tuh. Gue udah bisa nebak, berarti gue bisa ini juga membaca pikiran Mas Arbi sebenarnya. Bener, tapi dia kaya banget Mas Abil. Udah kaya, nyaman, diperhatiin, semuanya dan bukan difasilitasi. Intinya bukan saya yang diservis, tapi saya nge-servis. Oh iya bisa. Pasti itu mah hak Mas aja, asal saya jangan suka beneran sama Mas aja gitu. Asal jangan suka gitu intinya kayak gitu. Itu yang paling ngeri sih, takutnya saya diperkosa Mas Abil. Ya, walaupun cowok kan. Iya. Yang menyedihkan lah ya. Kalau yang menyenangkan nih, ada nggak? Misalnya ketemu cewek-cewek, terus lo hipnotis dia, terus lo gitu. Ya baik. Jadi di sebelah ada cewek dua, ya kan? Ada cewek dua, dia kayaknya lagi curhat nih. Udah coba yuk, gimana caranya gue mau belajar, gimana caranya supaya coba gue bisa nih hipnotis dia. Ini caranya aja. Oke, tarik nafas. Dua, tarik nafas lagi. Dua, tarik nafas lagi. Dua. Saya itu sampai 3. Tidurnya makin dalam makin satu, makin 3 makin lupa. Ya. 1, 2, 3 buka. Nah, apa sih? Sana sekarang kita tidur yang bersalaman dengan tangan kamu, oke? Bersalaman dengan tangan kamu. Bayangkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang nyaman, ataupun sesuatu yang enak banget dalam hidup kamu yang pernah kamu temuin sebelumnya, oke? Enak bersalaman. Enak bersalaman. Rasanya apa? Gila banget ya, kocak banget ya, udah gak habis pikir bisa kayak gitu ya, maksudnya itu real ya. Keren sih, Arbi parah, aduh parah banget, pas jangan ditiru adegan. Siapapun yang bersalaman dengan Anda
Nah, kenapa kamu merasakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang pernah kamu alami ataupun pernah kamu lihat sebelumnya? Nah, kenapa ketika bersalaman dengan siapapun munculkan rasa nikmat tersebut, pada hitungan ketiga munculkan rasa nikmat yang pernah kamu rasakan. Nah, kenapa kenikmatan tersebut yang belum pernah kamu temui ataupun yang pernah kamu lihat dari tayangan atau apapun yang membuat kamu tuh lebih nyata di sebelumnya? Tuan, tinggal di mana? Aku di Bogor. Di Bogor. Kamu tinggal di mana? Bogor. Oh, di Bogor. Pulang naik apa dah? Di Grab. Oh, naik. Enak loh, banyak ya? Banyak. Enak juga ya jadi hipnoterapi. Gue juga Iya. mau dong Mas, ajarin. Boleh, gampang itu sebenarnya. Jadi belajar hipnotis itu cuman belajar pola komunikasi aja sama teknik. Oh, Nggak gitu. perlu lama-lama. 20-30 menit udah bisa Begitu. main hipnotis doang. Caranya? Bisa doang. Ada caranya itu. Ada Ya? caranya. Oh, makanya kalau yang mau belajar, hubungin Mas Arbi ya, jangan hubungin saya. Nanti kita praktek-praktek, Iya. cari-cari. Jadi ntar korban. saya juga akan nampilin Viti juga di sini kegiatan Mas Arbi waktu itu pernah menghipnotis beberapa perempuan yang udah kita setujui lah gambar-gambarnya ya. Mas, kalau gue lihat tuh kan ada tuh sebagian video-video lu bisa menghipnotis perempuan. Tuh sebenarnya bisa itu menghipnotis Bisa. perempuan. Hipnotis paling bisa. Berarti lu bisa dong misalnya dalam arti kata ya membuat terangsangnya perempuan tuh bisa. Bisa. Gitu. Karena perempuan itu rata-rata tuh gampang dihipnotis sebenarnya. Oh gitu. Karena dia terlalu lugu apa terlalu banyak pikiran atau gimana? Terlalu bermain empati, perasaan. Oh gitu. Perempuan itu makanya perasaan ya. Jadi harus mengerti perasaan wanita pada dasarnya. harus Maka atau enggak perempuan itu harus dimengerti. Ya, tapi tidak semuanya yang bisa dihipnotis itu dalam kondisi lemah, enggak. Oh gitu. Ya. Tapi ada kondisi di mana si cewek ini bisa nih dihipnotis gitu kan, ada ciri-cirinya banyak. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu kalau mereka berobat biasanya ngapain, Mas? Berobat kadang ada yang trauma, fobia, move on dari mantan, biasanya kayak gitu. Move on dari mantan. Mantannya laki apa perempuan Iya. juga? Ada laki, ada perempuan. Ada pernah cerita tentang ini ya? Perempuan gitu yang mungkin yang berkesan lah selama Mas Arbi menjadi hipnoterapi. Ini lebih ke masalah keluarga sih sebenarnya. Oh. Jadi dia memang dalam artian si suaminya ini emang dicurigai berselingkuh. Oh, perselingkuhan lagi nih. Perselingkuhan si suami. Apa viewer gua kalau udah masalah perselingkuhan gede nih. Ayo kita bahas. Kenapa dengan perselingkuhan? Nah, ini sebenarnya kan dia tuh di dalam keluarga yang memang kaya, disebut kaya ya, kaya. Karena di kota ini dia memang orang tuanya rektor di universitas ternama. Nah, ternyata suaminya ini dibiayai oleh orang tua istrinya untuk mengambil S2 dan S3. Belajar lah semua. Ya, S2, S3. Nah, ternyata si suaminya ini memperalat si istri untuk mendapatkan hartanya. Oh. Dan ketika udah mendapatkan harta, ternyata dia main di belakang. Di belakang. Kayak sinetron-sinetron itu ya, TV sebelah ya, azab itu. Emang ini nyata beneran. Ini nyata Ada. ya? Iya. Dan saya diundang ke kotanya. Di Bandung, seberang pulau. Itu selama 2 hari. Terus intinya mengobati dia. Ya, yang pertama saya ngehipnotis suaminya. Hah? Ternyata dia memang melakukan hal tersebut. Sadar. Ya, untungnya dia orangnya memang mudah dihipnotis. Jadi dalam keadaan dia menolak bisa dihipnotis. Berarti suami ini setelah nikah, udah nikah, Iya, terus kan udah udah nikah. belajar segala macam, udah kaya lah istilahnya. Iya. Dia ada perempuan lain atau Ada perempuan lain. Perempuan tapi ya. Perempuan lain. Terus Ternyata- apa yang dilakukan? Dia nikah lagi atau? Enggak, dia dinasnya di luar pulau. Maksudnya bukan di luar pulau sih, lebih ke di daerah misalnya Bandung, misalnya di Jakarta, tapi ini di luar pulau ya, berbeda kota. Nah, di kota ini dia berselingkuh sama bawahannya. Disensor ya, sama susternya. Jadi dokter sama suster. Oh, dokter sama suster. Dokter sama suster. Nah, emang nih kadang-kadang kalau masalah pekerjaan nih rawan perselingkuhan ya. Maaf nih bukannya kita ini, tapi ya kadang-kadang gitu kan. Satu kantor tuh banyak ya, misalnya PNS sama PNS, Ya, gitu betul. kan. Yang berseragam hijau dengan hijau, berseragam ini dengan ini. Saya nggak nyebutin, tapi itu kan biasa. Belum yang biasa terbang juga gitu Ya, kan. betul. Di Banyak dunia banget. pertelevisian juga banyak kan, Banyak. produser dengan talent ya kan. Banyak. Terus misalnya di dunia kampus atau sekolah ya mungkin Dosen. guru dengan dosen dengan siapa gitu. Saya juga dosen sebenarnya. Dosen di Dosen apa? Bakri. Iya. Oh jadi gitu. Nah tapi intinya Mas Arbi kemudian
terapi suaminya dengan Iya. istri juga? Iya. Apa suaminya aja? Jadi masalahnya yang saya diagnosa, sebenarnya bukan diagnosa ya. Ketika dicari akar masalah, ternyata bukan hanya suami yang bermasalah, istrinya juga bermasalah. Pasti ada. Dalam rumah tangga pasti dua-duanya Ya, bermasalah. ternyata istrinya pun masih menjalin komunikasi dengan mantannya. Ya. Karena kenapa? Karena si suaminya tuh tidak perhatian dengan istrinya. Yang pertama, lama kelamaan kan dia nggak dapat perhatian ya. Ya, Dia- makanya jadi suami-suami di sana kalau bisa jangan lupa perhatiin istri emang, dengan emang. baik. Nah, Ya, di samping perhatian juga kan harus ada quality time sama suami dan istri itu harus ada. quality time, terus pilotok. Tau nggak pilotok, Mas? Pilotok apa? Pilotok tuh kalau tidur ngobrol sampai peluk guling bareng-bareng, tapi ada pada depan gitu. Pilotok. Ya, pilotok. Pilotok. Oh iya aman. Mesti gitu, Mas, Iya, suami benar. istri. Iya. Iya nggak? Tapi kadang gitu kan, saya kalau kondisi pulang kerja gitu ya, pilotok ada, tapi bukan pilotok, berpelukan. Ah, Tapi iya. ngobrol. Tapi kalau misalnya lagi moodnya nggak enak tuh, itu sampai nggak tidur, Mas. Iya. Kalau pelukan itu namanya bahasa sekarang kadel, Mas. kadel. Mas nggak tahu kadel? Itu pelukan, tadi tempat tidur, jadi adem kayak gitu. Ada. Mas Arfi bukan milenial nih, gue masih kaum milenial nih. Nah, saya angkatan berapa ya? Iya. Generasi. Kalau aku angkatan mahasiswa, Mas, masih mahasiswa. Oh iya aku. bener ya, Iya. saya gen apa ya? Bukan gen Z soalnya. Iya. Generasi Jadi kalau bahasa Alpha, sekarang generasi tuh, Alpha. yang kadel yuk yang gitu. Mesti Ngajak gitu, Mas, sama kadel. istri kadel gitu. Maksudnya pelukan. Iya. Ya intinya kita selagi sama suami istri kalau bisa berhubungan, jangan lupa lah komunikasi yang paling Ya, penting. komunikasi. Mas, nih sekarang fenomena tentang kan sekarang banyak nih ramalan 2023, 2004 ya, 2024. Apalagi kita mau pemilu, terus kemudian juga artis tuh banyak banget yang selingkuh. Nah, dengan kaitannya dengan Mas Arbi sekarang ini, ada nggak ilmu yang Mas Arbi pelajarin atau yang Mas Arbi lebih pakar lah? Ini sih lebih saya tidak bisa memprediksi masa depan dan Hmm. saya hanya bisa mengupas masa lalu seseorang. Oh, Tapi gitu? ini kaitannya dengan kuantum energi. Jadi kuantum ini adalah kondisi di mana energi itu berseliweran di dunia kita, di sekitaran kita. Dan kaitan pernah nggak Mas Abil tuh berpikir negatif, misalnya, aduh uang cuma pegang 100, tapi ban takut bocor, tahu-taunya bocor ban. Iya, berarti kita berpikirnya secara negatif kan. Mm-mm. Tapi saya jarang Mas kalau gitu. Oh jarang. Saya lebih banyak ke positifnya, tapi ada orang-orang di sekitar saya yang memang lingkungannya gitu tuh, pikirannya negatif, Nah, negatif. benar. Saya Saya udah soalnya bilangin, pernah. positif deh lu, positif Nah, gitu kan. saya soalnya pernah cuma pegang uang 10.000 bawa motor, aduh takut ban bocor, bensin masih aman tapi aduh ban takut bocor kan ganti kalau emang 15.000 ya dulu tambal, udah gitu ternyata beneran. Ternyata ketika saya mempelajari tentang hipnotis dan ini mempelajari tentang kuantum energi, kayak gini nih misalnya, kondisi manusia kalau misalnya apapun energi yang mengalir itu berdasarkan pikiran yang kita aktif sekarang. Misalnya contohnya gini, ada orang ini meramal nih, si A misalnya. Si A ini meramalkan tentang gunung yang akan meletus. Dia dapat dari mana coba? Si gunung B ini bisa meletus dari mana coba? Berarti dari pikiran dia atau alam bawah sadar dia? Bukan. Bukan. Karena orang-orang yang punya kemampuan indigo atau misalnya spiritual atau supranatural gitu kan, ini bisa berkomunikasi dengan jin-jin penunggu di situ. Oh gitu. Nah, pada intinya mereka berkomunikasi dengan para jin di daerah situ. Terus kondisi lingkungannya memang menurut saya gitu ya, menurut penalaran saya, walaupun ini tidak sepenuhnya bisa dilogikakan. Nah, misalnya di gunung es ini adalah kondisinya alam sekitarnya itu rusak 50%, misalnya rusak 50%. Nah, ternyata si indigo ini ataupun dukun ini meramalkan bahwa di gunung es ini akan ada bencana alam. Entah itu banjir, entah itu gempa, atau itu gunung meletus. Nah, ketika si A ini meramalkan dan diposting di media sosial, apa yang terjadi? Ternyata 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang, sampai jutaan orang meyakini bahwa hati-hati nih gunung es apa aja ya. Ternyata alam sekitar di gunung es ini udah rusak kan? 50% lagi tinggal ditambahkan dengan pikiran negatif. Wah, ini hati-hati. Ini akan terjadi. Pola kuantum energi itu seperti itu. Ketika orang meyakini sesuatu hal negatif itu akan terjadi, itu akan terjadi. Makanya juga begitu, ketika orang ada yang ngomong seperti itu, dia meyakini itu ya. Nah, itu kan contoh besar ya. Iya. Nih contoh kecilnya, ada 2 contoh kecil. Saya jelasin lebih simpelnya. Misalnya, kita mau ngebikin orang sakit nih.
tapi secara sugesti dulu. Ini kan berhubungan dengan sugesti kan tadi, keyakinan orang terhadap sesuatu ya. Nah misalnya kita mau bikin Mas Abil sakit, ini harus kita kerjasama 10 orang nih, 10 orang. Satu orang pertama misalnya ngobrol ke Mas Abil, Mas Abil kok mukanya pucat ya? Kayaknya Mas Abil kurang minum. Iya. Sakit kayaknya Paham, Mas Abil ya. paham. Satu orang, Mas Abil belum meyakini nih. 2 orang datang lagi, orang kedua, Mas Abil kok pucatnya mukanya ya? Minum Ki, minum, istirahat aja duduk. 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang. Bingung Mas ya? Abil mikir, aduh kok saya emang pucat ya, kok jadi lemas ya badan. Itu akan berpengaruh terhadap apa Energi. yang orang katakan. Iya, energi berpengaruh. Apapun yang orang yakinkan, itu akan menjadi pemikiran kita. Bisa berjalan atau tidak tergantung dari pemikiran kita. Itu contoh yang pertama ya, analogi yang pertama. Analogi yang kedua, contohnya di suatu daerah ada sebuah pohon. Dan itu ada saya misalnya. Contohnya saya cerita ya, saya seorang dukun tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya saya mempunyai kemampuan untuk berpikir. Nah, saya pura-pura semedi, meditasi di depan pohon itu. Semedi, terus ada orang-orang yang berjalan, masyarakat. Wah, itu Mas Arbi lagi apa ya meditasi? Wah, kayaknya pohon ini ada penunggunya. Saya ditambahin menyan, bunga, persembahan. Yang asalnya nggak ada apa-apa, ketika orang berjalan 10 orang, 20 orang meyakini, wah Mas Arbi sakti nih gitu kan. Wah, pohon ini adaan gitu kan. Lama-kelamaan ini saya jadi sakti, pohon ini akan jadi ada energi yang berpengaruh. Orang-orang cerita ke orang-orang sekitar, ini Mas Arbi bisa nyembuhin nih, soalnya kemarin meditasi nih, pohon ini bisa nyembuhin nih karena pohon ini berenergi, makanya Mas Arbi di situ. Ini dibuat figur saya adalah secara otoritas saya adalah sebagai penyembuh ataupun dukun yang sakti di situ. Saya bikin branding lah, brand image bahwa saya bisa menyembuhkan. Walaupun nanti ada gimmick-gimmick bahwa orang ini disembuhkan oleh saya, menyebarkan berita bohong, itu kayak gitu. Karena gitu ya. kalau misalnya kita datang ke dukun, itu kenapa ada kesembuhan? Karena ketika kita sudah mau datang ke dukun, kesembuhan itu minimal sudah 50%. 50%-nya lagi permainan para dukun. Oh, gitu. Main Sugesti. Kata-kata, entah itu benda yang dipakai, dikonsumsi ataupun yang apapun yang mereka katakan dan kasih, itu akan menjadi sugesti untuk menyembuhkan. Secara nggak sadar kita yang berobat pun jadi percaya atau tidak jadi percaya lah gitu percaya. ya. Makanya Mau ini apa kan gitu kuantum percaya. energinya berputar terus. Ketika kita meyakini sesuatu akan terjadi, akan terjadi. Berarti kalau misalnya saya menginginkan mobil Rubicon atau mobil Mercedes-Benz, terus itu pikiran saya di pola pikir seperti itu, lama-lama bisa kuantum energi. Iya, sih. betul. Kuantum energi kayak gitu. Jadi manusia itu pada dasarnya tuh ada zero point quantum namanya. Di zero point quantum ini adalah kondisi di mana posisi manusia berada di titik normal. Nol gitu kan. Tidak berat sebelah, tidak negatif, tidak positif. Di titik nol. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu tuh kita harus berada di zero point field ini. Di zero point field ini gimana caranya? Simple sebenarnya. Jadi yang harus kita lakukan ini sebenarnya rahasia di dunia yang ditutupi di zaman dahulu. Tapi dibeberkan sekarang karena udah banyak sekarang. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus setiap pagi ataupun setiap setiap ingin tidur membayangkan 5 hal yang kita capai di hari ini. 5 hal. Minimal 5 hal. 10 hal boleh. Makin banyak kita ciptakan hal tersebut, makin nyata nantinya. Misalnya kita, hari ini saya bahagia banget karena saya bertemu dengan teman lama saya yang membuat saya semangat misalnya. Nah, sugesti gitu ya. Ya, hari kedua, hal yang kedua adalah, wah saya dapat bonus nih dari bos, membuat saya senang, semangat, pencapaian. Pencapaian ketiga, waduh rating saya naik nih, lumayan pencapaian. Sampai 10 hal. Nah, ketika 10 hal pencapaian ini dapat, nah kasih energi rasa cinta dan sayang kepada orang yang dibenci ataupun orang yang pernah memusuhi kita, karena ini yang mengganggu frekuensi kita secara energi kuantum. Jadi kalau kita dibenci orang, paling nggak kita harus mengasih energi yang positif ya. Karena kan kalau misalnya kita selalu berpikir positif ya, analoginya kita ngirim energi positif kan, kita berpositif thinking, tapi ada energi benci, dendam, rasa itu nggak nyaman dengan orang, ini yang ngerusak energi. Makanya kenapa ketika kita menginginkan suatu hal positif itu agak lama untuk realisasinya, karena ada energi yang mengganggu. Makanya harus berdamai dulu, kirimkan rasa gelombang cinta dan sayang kepada orang yang misalnya yang ngebenci kita ataupun kita punya musuh, kita harus mengirimkan. Kita harus berdamai dengan hal tersebut. Itu dilakukan selama 7 hari, itu akan ada sebuah keajaiban.
Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap di sini adalah siapapun yang benci kita atau siapapun yang nggak suka misalnya sama kita harus mengumpan balik mereka dengan energi positif. Iya, betul. Dengan senyuman, dengan ini ya. Ya, karena itu yang paling mengganggu dalam kehidupan manusia tuh Iya sih bener energi. sih mengganggu. Iya, Kadang-kadang kan kita takut nih, aduh besok gue gimana ya mau Nah, ujian iya, gitu iya kan. benar. Gue belum belajar gitu kan. Berarti ya cara menghilangkan itu ya dengan cara ya gue walaupun ini ya gue udah belajar gitu kali ya. Energi gitu. Ada lagi Mas yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oh, udah sih. Banyak ya Banyak. pengalaman berharga yang bisa kita dapat dari sini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa diterima oleh kalian semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mas Arbi dan saya mohon pamit. Oke, bye-bye. Bye.